Ya, terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Bapak Ibu, marilah kita awali ngobrol riset ngobris pada pagi hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, saya mewakili LPPN mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen sekaligus Bapak Insinyur Dedi Haryadi STMKOM yang telah meluangkan waktunya nanti akan berbagi sharing ya terkait riset berkaitan tentang akun passwordmu sudah aman, tingkatkan kemampuanmu di cybersecurity. Kami persilahkan kepada Bapak Dedi Haryadi untuk memberikan sharing pemaparannya kepada kita semua. Kami persilahkan Pak Dedi. Cek, 1, 2, 3. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak Dedi. Dari salindianya atau slide-nya muncul juga ya Pak? Atau belum? Slide-nya belum. Belum ya? Baik, mohon ditunggu sebentar. Oke. Hmm. Kalau saat ini sampun ya? Sampun, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sejawat, mahasiswa, ataupun peserta yang lainnya di luar Unjaya, terima kasih berkenan untuk mengikuti kegiatan ini. Baik. Sebelum kita mulai awal, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dedi Haryadi, biasa dipanggil Dedi, gitu, member of NESEC. NESEC ini adalah memang komunitas cybersecurity di Yogyakarta, dan saya tergabung di sana. Sedikit profil, izin menyampaikan sedikit beberapa latar belakang pendidikan yang pernah saya tempuh. Saya menempuh pendidikan S1 di Teknik Informatika UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian saya lanjut S2 di Magister Informatika Universitas Islam Indonesia, konsentrasi di forensik digital. Kemudian juga mengambil profesi insinyur di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan saat ini saya masih lanjut studi di program doktoral di Universitas Gajah Mada. Di Unjaya maupun mitra-mitra kami di Unjaya melakukan penelitian, diantaranya adalah melakukan cyber profiling untuk tindak kejahatan terorisme di Indonesia, kemudian juga pengembangan aplikasi cyber security maupun di forensik digital. Baik, kita mulai dulu. Ini pesertanya cukup, jadi nanti kita bisa diskusi panjang kali lebar. Jadi saya ingin memulai terlebih dahulu. Apakah data kita, data saya, data Anda, data teman-teman semua, yakin nggak kalau datanya sudah aman? Apakah saat tersimpan di sebuah layanan datanya sudah aman atau belum? Indikator aman diantaranya adalah data kita tidak tersebar luas, baik secara teknis maupun non-teknis. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah, kira-kira sudah aman atau belum? Saya selalu membuat pertanyaan karena bicara tentang keamanan siber di Indonesia ini perkembangannya
luar biasa, dinamikanya luar biasa. Inilah kita Indonesia. Gitu. Oke, kita lihat dulu. Ini fenomena-fenomena yang muncul di Indonesia. Ini beberapa tahun yang lalu kita ketahui bersama. Ini saya kutip dari CNN ya, saya screenshot saja itu. Ada data akun dari marketplace kita yang cukup besar di Indonesia, ini diduga bocor dan dijual. Dan perkembangannya sampai saat ini juga ya sudah angin lalu juga gitu. Mungkin kita coba yang lainnya gitu. Ada juga kebocoran data registrasi kartu SIM. Diduga benar apa enggak gitu kan ya. Semua masih dengan dugaan-dugaan. Masih ada lagi data Dukcapil. Beberapa klarifikasi juga sudah disampaikan. Tapi ini data Dukcapil itu bocor juga gitu kan. Kemudian ada juga sekarang lagi rame terkait dengan apa namanya korupsi di Pertamina. Sebelumnya rame juga terkait dengan data Pertamina. Bocor nggak sih sebenarnya gitu kan? Ini juga rame. Kemudian ada juga data marketplace ini cukup lama, marketplace lama ya, Matahari, dan ada kampus Prasmul Prasetya Mulia di Jakarta. Apakah data-data di kampus, terutama kampus-kampus Indonesia juga bocor selain kampus Prasmul? Ini juga masih menjadi tanda tanya sebenarnya. Karena bocor atau enggak, terkadang kita nggak sadar juga gitu kan. Nanti kita lihat lagi, mungkin, nah ini, yang cukup besar. Ransomware diduga sebab bocornya data nasabah BSI. Benar nggak sih data BSI itu bocor? Kalau ini saya jawab, ya, karena saya korbannya. Beberapa laporan, diskusi dengan beberapa teman-teman, ternyata waktu saya beli, let's say kita sebut cilok gitu, 5.000, 10.000, pakai QRIS itu ketahuan. Ternyata saya pernah belanja atau beli makanan seharga 5.000, 10.000 pakai QRIS lewatnya BSI. Ini teman-teman yang kemarin mempunyai nasabah di BSI, sebagai nasabahnya BSI, ya selamat. Saya punya teman jadinya, tidak cuma sendirian gitu kan, tapi punya teman. Ini sudah tervalidasi. Apakah kemudian saya punya datanya? Ya ini hasil diskusi. Jadi diskusi yang sifatnya terbatas gitu, ketemu dengan beberapa teman-teman penggiat keamanan siber, ya, dan nyatanya bisa tahu kalau saya habis beli makanan. Ini buat saya cukup menyedihkan. Oke, kita coba. Tadi kan berita-berita dan berita, gitu kan. Benar nggak sih, gitu kan? Kita lihat di kasus yang lebih dalam lagi. Oke, belum muncul. Oke, nah nih. Rekan-rekan bisa lihat. Ini saya tidak memfilter penyedianya. Ini juga dijelaskan. Tertulis di sananya adalah salah satu jasa layanan kurir di Indonesia. Namanya sudah terlihat. Datanya juga bocor juga. Kalau ini real.
Yang ini memang ditutup-tutupi. Nah, sengaja kita tutupin. Nah, ada nomor telepon, alamat gitu kan, nama lengkap, panggilan gitu kan. Bahkan informasi oh ini juga kelihatan. Oh, membeli barang seharga berapa nih? Bisa ditebak aja nih harganya berapa? Mungkin 300.000 gitu. Bisa ditebak. Dan ini saya akses informasi ini adalah tadi malam. Kalau yang kemarin berita-berita itu kan sudah tersedia di pemberitaan. Rekan-rekan bisa mencari sendiri, misalkan dengan cara bocor, tadi misalkan Dukcapil, udah beritanya banyak. My Pertamina banyak banget. Sekarang kalau misalkan ini kurir, gitu kan, misal satu kurir, kita coba lihat lagi data yang lainnya. Tadi di awal ada marketplace, ada. Bahkan kalau ini passwordnya disebutnya encrypted, tetapi yang data yang pernah saya lihat samplingnya itu tidak encrypted, bisa digunakan. Ada email, password. Yang lucu adalah username dan password yang ada di Tokopedia sama dengan username password emailnya. Ini makanya mudah sekali kemudian akun bisa diambil alih. Gitu. Nah, telepon juga ada, tanggal lahir ada. Kita lihat lagi. Salah satu operator juga ada. Nah, ada email, daerah, ini depannya N, belakangnya G. Banyak pilihan di Indonesia gitu kan. Ada nama pelanggannya gitu kan. Latitude sama longitude rumahnya, tidak perlu alamat, tapi dengan longitude ini kita bisa tahu gitu kan. Banyak jasa-jasa lainnya gitu kan. Kita lihat lagi, ada contoh lagi. Yang tadi registrasi, beberapa klarifikasi tidak tidak bocor atau katanya gitu. Tapi fakta yang ada gitu, yang kemudian saya dapatkan, ini ada nomor telepon, di mana kemudian ada nomor KTP. Ini ada nomor KTP. Ya, saya sengaja untuk spill cuma di bagian depan dan belakang. Ini bisa ditebak. Bisa nebak. Nanti kita coba nebak bareng gitu ya. Ini datanya. Ada kok. Valid. Dan ini valid juga. Ini startup bidang traveling. Ini juga sama. Valid. Karena ini saya juga dapat kiriman juga. Nah, kebetulan kalau rumah saya ada penginapan yang menggunakan platform ini gitu kan. Ya, karena kebetulan ada beberapa kolega, saudara yang kemudian kalau di rumah nggak cukup, kemudian menginap di hotel sebelah rumah itu, penginapan sebelah rumah itu menggunakan layanan ini. Jadi saya harus daftar gitu. Walaupun kemudian teman-teman bertanya-tanya ngapain gitu kan, Mas Dedi daftar gitu kan. Ya, karena ada kolega dan sebagainya. Tadi katanya Dukcapil nggak bocor, tapi valid itu. Ini bisa terlihat. Ini bukan mengada-ada, teman-teman. Informasi ini tidak mengada-ada dan saya sudah membuktikan sendiri. Ada RT RW-nya lengkap, nama kandung tidak muncul. Jadi ya seperti ini, ada nomor telepon, ada tanggal lahir, alamat, nama lengkap, nomor KTP-nya, jenis kelamin, gitu kan. Jadi nomor telepon kita itu terrelasi dengan nomor induk
kependudukan NIK. Jadi kalau misalkan kita punya nomor telepon yang biasa kita gunakan, tinggal kita cari, ketemu sudah nama kita, NIK kita, alamat kita. Bisa menggunakan sumbernya dari, ya mohon maaf, saya sebut merek aja nih, misalkan Kominfo, gitu kan. Kemudian juga terrelasi dengan platform-platform lainnya. Nah, oke. Ini kalau misalkan teman-teman mau diskusi bisa langsung raise hand saja ya. Ini coba kita semua renungkan gitu. Yakin nggak data kita ini aman gitu. Data yang kemudian kita storekan ke platform-platform yang kemudian kita langgan gitu kan. Tapi kemudian muncul ke publik. Ya, kalau misalkan teman-teman rasanya gimana? Kalau buat saya nyesek sebenarnya. Gitu. Kalau cerita ini tuh sebenarnya saya cukup nyesek gitu kan. Aduh, gini amat ya gitu kan. Apa sih yang kemudian bisa kita lakukan? Oh ya, kita sudah ada undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Ya, apakah kemudian bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini saya juga belum dapat update-nya juga. Tidak mudah untuk menyelesaikan itu semuanya. Nah, kemudian tadi saya bertanya-tanya, yakin nggak data kita itu aman? Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya data kita itu bocor atau tersedia sebenarnya? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang selalu saya sampaikan ke siapapun. Sebenarnya bocor enggak sih? Atau bahkan kita sebenarnya tersedia? Justru kita sendiri yang menyediakan. Mungkin kita menjadi bahan introspeksi gitu kan. Sebenarnya data kita tersedia atau bocor. Contoh, kalau semacam ini, apakah kemudian disebut data kita bocor? Tentu menurut saya tidak. Pengennya menunjukkan happy family, bahwa kita itu adalah keluarga yang bahagia, kita punya anak, cowok cewek gitu kan. Tapi kemudian kita mencantumkan nama anak kita, kemudian bebas dengan begitu saja. Orang yang tidak kenal, mungkin saya yang ada di belakang, misalkan naik motor, kemudian melakukan foto, atau mobil ini terparkir di suatu tempat, kemudian saya foto, saya jadi tahu, oh namanya adalah anak laki-lakinya Zaki, anak perempuan ini pertama pasti Adel, panggilannya Kak, manggil adiknya Dek. Ini kan ada plat nomor ya. Dengan plat nomor pun kita juga kemudian terrelasi dengan data si ayah tadi. Mobil ini atas nama siapa sih? Atas nama si bapaknya atau ibunya. Nanti kita cari lagi seperti di slide sebelumnya. Jadi bingung kan? Ini bocor atau tersedia? Nyatanya kita bisa ngasih kayak gitu. Yang jadi masalah bahayanya adalah kalau ini menjadi informasi buat para predator. Beberapa kejadian memang ada anak kecil yang kemudian diculik. Terakhir masalah yang namanya Basuri. Basuri itu bel yang bernada dari sebuah bus gitu. Ada juga tuh. Ada juga kemudian predator yang kemudian nyamperin ke sebuah sekolah. Kalau misalkan semacam ini jadi ketahuan kan. Oh, Dek Zaki. Oh, manggilnya Kak Adel. Kita tinggal pilih aja salah satunya gitu kan. Ini predator yang kemudian mengancam di antara kita. Dan ini fakta di Indonesia. Tidak perlu keahlian yang super tingkat tinggi, kita pun bisa kok dapetin data KTP. Ya, ini data KTP yang ada di bungkus gorengan. Mungkin kita puasa nih, nanti sore kita cari gorengan, kan? Termasuk makanan favorit di Indonesia, gorengan itu. Coba aja kita
Lihat, ada nggak yang bungkusnya menggunakan kertas, di mana ternyata kertasnya adalah data KTP. Dan ini nggak tanggung-tanggung kalau misalkan rekan-rekan lihat, ini ada beberapa KTP ini, nggak cuma satu orang. Tersedia, tidak perlu adanya kebocoran dengan teknik yang luar biasa. Cukup kita beli gorengan 10.000, kita dapat data. Lengkap pula kan? Ada nomor NIK gitu kan, ada NIK-nya, ya namanya juga KTP gitu kan, lengkap sudah informasinya. Atau misalkan ini yang terjadi di Jogja. Kalau tadi saya tutupin gitu. Ini saya coba ditutupin. Ya di Jogja kita terkenal dengan angkringan nasi kucing gitu. Nah, ternyata ada juga yang menjual nasi bungkusnya adalah pakai fotokopi kartu keluarga. Ini udah terlihat nih, 34. Udah 34 itu kodenya Jogja sudah. 02, silakan nanti kalian bisa cari gitu. Ini bukti kalau pertanyaan saya adalah bocor atau tersedia. Ya tersedia ya bocor, tapi mana dulu gitu kan. Dan ini bisa kita kumpulkan. Banyak orang yang mencoba untuk mengumpulkan informasi tentang kita. Nah, ini saya tidak mengajarkan, tetapi ini saya adopsi dari akun Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Saya lupa mencantumkan sumbernya, tapi saya pernah mendapatkan pembelajaran dari sana bahwa sebenarnya format NIK itu kalau kita pecah-pecah ya kurang lebih semacam ini gitu kan. 2 digit pertama apa, 2 digit kedua gitu kan, saya mengkodekan XX, YY, ZZ, ada AA, BB, CC, kemudian HHH. XX itu adalah kode provinsi, jadi saya sampaikan 34 itu pasti di wilayah pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah itu 33. Tinggal diurut aja tuh. Loh, kok bisa tahu? Dari kementerian juga menyediakan kok. Jujur itu disediakan. Bisa dicari. BB itu adalah kode kabupaten atau kota. ZZ itu adalah kode kecamatan. A, BB, CC, tanggal, bulan, dan lahir. Untuk seorang wanita itu tambah 40. Jadi kalau lahir di tanggal 1 Januari 2000 kan, berarti nomornya pasti 410100. Terus bagaimana dengan hahaha? Hahaha itu nomor random aja gitu kan. Nah, kalau kita dapat data NIK itu akan terhubung dengan NKK. Namanya NKK akan muncul semua daftar keluarga dan nantinya juga ada NIK. Data kartu keluarga yang zaman sekarang itu lebih lengkap lagi. Ada bahkan status perkawinan itu sekarang lebih detail. Tidak hanya kawin dan tidak. Ada kawin tidak tercatat, ada juga macam-macam pilihannya. Golongan darah juga disebutkan. Jadi kalau misalkan kita mengumbar NIK, waduh sudah selesai urusan. Dan kita sering sekali ada beberapa formulir yang isinya NIK. Saya pernah menanyakan pada sebuah pengelola itu mengatakan, saya bertanya, kok ini ada kolom NIK, maksud dan tujuannya apa? Gitu. Jawabannya adalah, ini adalah instruksi dari kementerian. Ya nggak ada korelasinya, saya kemudian harus memberikan nomor NIK ke institusi tersebut gitu kan. Ya akhirnya solusinya ya udah NIK-nya kita kasih 0, tidak kita isi. Dan sistemnya pakai Google Form. Siapa yang akan menjamin
kalau kita memberikan identitas kita, nomor kita. NIK sekarang terhubung dengan pajak juga. Jadi ketahuan, misalkan kemarin ada yang share pajak, nomornya ada nomor NIK, kemudian ada nomor NPWP, ya biasanya NIK/NPWP atau NPWP/NIK. Di bawahnya muncul, ada kategorinya, kan ada, kalau pelaporan SPT itu ada 1770 S-nya 2 atau S-nya 1 atau tanpa S. Itu ketahuan sebenarnya. Kalau S2 itu artinya penghasilan dalam 1 tahun kurang dari 60 juta. Kalau yang S1 itu lebih dari 60 sampai 100 kalau nggak salah. Kalau tanpa S berarti udah di atas 100 dalam 1 tahun. Kadang-kadang kita lupa membagikan informasi itu di forum publik yang banyak orang, intinya bukan terbatas. Ini juga bisa terjadi, ya sekali lagi kan NIK. Jadi kalau misalkan kita NIK kita sudah ada di mana-mana, ya sudah. Atau bahkan NIK ini bisa kita tebak dengan kondisi yang semacam ini, bisa ditebak. Pola-pola NIK ini diadopsi ke dalam beberapa sistem, seperti kalau di ASN atau di PNS juga ada NIP, itu juga formatnya identik serupa, adopsi, ada tanggal, bulan, dan tahun lahir, gitu kan, tahun pengangkatan. Pendidikan tinggi, dosen punya nomor induk dosen nasional, itu juga sama, saya lihat. Dan kita bisa melakukan tebak-tebakan. Yang pernah terjadi, saya jujur, saya pernah melakukan tebak-tebakan. Oh, karena saya dapat NIK-nya, saya bisa tahu, oh dia ini. Kemudian coba dari wilayah mana? Wilayah LLDT. Jadi kita ada wilayah LLDT dari wilayah 1 sampai 12 kalau tidak salah. 12 atau berapa ya? Nah, tinggal tebak-tebakan aja. Dan kita bisa mendapatkan nama orang dari tanggal lahir. Tapi kementerian sekarang sudah mengubah dari NIDN menjadi NIPTK. Dan itu alhamdulillah nomornya random. Ini sebuah perbaikan, gitu kan. Tapi masih ada nih sekarang. Jadi NIK-nya masih. Nah, jadi saya bicara tentang perguruan tinggi. Karena ini kebetulan kita di Universitas Yogyakarta, kolosanya adalah Unjaya. Pertanyaannya, bagaimana dengan Unjaya? Ini kami di Unjaya ini masih sangat hangat, belum berumur 7 hari. Kami mendapat sebuah laporan, laporan terkait dengan potensi ancaman serangan siber yang ada di Unjaya. Bentuknya seperti apa? Gitu. Ini baru sampling. Laporan yang masuk ke kami itu adalah sampling. Samplingnya adalah ada 850 baris. Dan 850 ini ada yang duplikat, ada yang sama sebenarnya. Ada yang berulang-ulang sebenarnya. Tapi kami belum melakukan validasi satu per satu sampai 850 ini menjadi sebenarnya berapa sih fixnya gitu kan. Dan setelah fix nanti kemudian yang bisa login berapa aja itu kita belum lakukan. Tetapi ada sejumlah 850. Ini sampel yang kemudian bisa kita lihat banyak sekali. Bla 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 .unjaya, bla 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 .ftti, ada bla 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 fkes, masih ada lagi di bawah, masih banyak. Ini baru baris
pertama kalau nggak salah, masih di golongan-golongan baris pertama. Pertanyaan. Ini isinya adalah username dan password. Apakah kemudian memang ini bocor atau tersedia? Yang kita coba ulas. Tapi ini kondisinya semacam ini. Hanya di Wijaya? Enggak sih. Banyak. Tadi pagi saya memeriksa dua kampus, satu kampus besar, salah satu kampus besar yang kemarin yang sebenarnya tersebar di seluruh Indonesia, kemudian kemarin baru menjadi satu universitas, itu juga muncul. Universitas kecil juga muncul lagi. Saya coba gitu kan, program tinggi saya coba. Tadi pagi saya coba ada dua perguruan tinggi, sama saja. Munculnya semacam ini. Valid, ya saya tidak berani untuk yang kampus lain. Karena kebetulan kalau ini kan kampus saya sendiri, kampus Unjaya, jadi saya masih memiliki kewenangan sesuai dengan koordinasi dengan tim terkait tentunya. Nah, akar masalahnya apa sih gitu kan? Akar masalahnya kok bisa kemudian muncul yang semacam itu? Ini kita urai dulu, kita coba sedikit berbagi pengalaman. Apa sih data leak dan apa itu data breach? Kalau data leak itu kebocorannya secara tidak sengaja. Ya, kalau misalkan yang tadi, slide sebelumnya, saya sebut itu adalah data leak. Karena tidak sengaja, itu bukan kesengajaan dari kami dari Universitas Jenderal Ahmad Yani ataupun kampus-kampus lain ataupun institusi-institusi lainnya. Beberapa lalu saya juga cek untuk yang pemerintah. Itu bukan yang disengaja. Jadi kalau data breach itu memang disengaja oleh orang yang memang tidak berhak melakukan akses ilegal. Yang tujuannya tadi menyalin lebih tepatnya, kemudian mengolah dengan rupa kemudian dijual ke tempat pasar gelap kita nyebutnya, atau dark web. Nah, kalau data leak sebenarnya masalahnya ada di mana gitu kan penyebabnya? Penyebabnya adalah ya tadi karena tidak sengaja, bisa jadi adalah karena sistem kita yang tidak aman. Entah sistem teknologi kita ataukah justru sistem manusianya. Nanti kita coba bahas gitu kan. Tapi kalau data breach memang karena mereka sudah sengaja ya gitu. Ya, dia melakukan penyerangan, kemudian melakukan eksploitasi sistem dan sebagainya. Nah, kalau dampaknya bagaimana ya? Tadi kalau saya secara pribadi ya saya nyesek, tarik nafas dalam-dalam sudah gitu kan, gimana lagi gitu kan. Dan ini ya ada beberapa yang kemudian dimanfaatkan oleh peretas datanya. Alhamdulillah kami Unjaya diingatkan oleh teman-teman penggiat keamanan siber melalui forum ini. Saya sampaikan terima kasih teman, Anda sudah mengingatkan kami kalau sistem kami ternyata juga terbuka, bisa diakses bebas dengan data yang tersedia tadi gitu kan. Untungnya dilaporkan. Tapi kalau misalkan data breach ya tadi, bisa diolah kemudian dicoba masuk ke dalam sistem tersebut, kemudian mengambil informasi dan sebagainya. Itu sangat memungkinkan. Ini yang
tadi kalau misalkan database itu sampai ada beberapa yang kemudian mencoba-coba kemudian mengambil informasi kemudian diolah kemudian atau bisa untuk melakukan sebuah istilahnya intimidasi. Nah, sebenarnya masalahnya dari mana sih gitu kan? Ya ini banyak kemungkinan. Ya bisa jadi sistem keamanannya lemah. Siapa yang sistem keamanan lemah? Apakah penyedia, apakah pengguna? Dua-duanya. Bisa jadi salah satunya adalah menjadi target serangan. Tadi pagi saya sempat berdiskusi juga dengan teman-teman. Saya katakan, saya mau pakai platform yang mana nih? Beliau menyarankan pakai platform yang gede aja tuh. Bukannya platform yang gede kemarin juga kena serangan. Ya semua sudah kena kok. Cuma ya yang muncul ke publik ya yang besar tadi. Yang kecil-kecil ini sebenarnya juga kena gitu kan. Jadi memang ada target. Target itu sebagai peretas itu tidak melihat besar kecil. Asal kamu hajar sudah. Di pasar gelap itu udah macam-macam gitu. Tadi kesalahan manusia, ya kesalahan manusia bisa jadi. Jadi nanti coba kita bahas ya, di mana sih letak permasalahannya kok justru kita manusianya itu kemudian yang salah gitu kan. Proteksi datanya cukup lemah. Iya, kita banyak beberapa sistem memang ternyata tidak memproteksi dengan baik, tidak berlapis, atau justru lalai gitu kan. Nah ini yang paling mengerikan sebenarnya buat saya, kadang ordal, orang dalam, atau bahasa kerennya insider threat. Insider threat itu kadang kita nggak sadar. Gimana sih cara masuk dari insider threat? Sederhana, hampir semua menyediakan namanya akses jaringan nirkabel. Misalkan kalau kita bicara di perguruan tinggi mana yang tidak menyediakan akses jaringan nirkabel? Saya dengar ada di salah satu kampus besar di Jakarta, jaringan nirkabelnya terbatas. Salah satunya hanya di perpus. Artinya mostly teman-teman mahasiswa itu pakai jaringan sendiri gitu kan, tethering sendiri gitu. Yang kita semua hampir menyediakan. Itulah potensinya. Pastinya nggak pernah diubah bertahun-tahun. Itu menjadi peluang. Atau misalkan kita tidak sengaja mengunduh aplikasi. Sehubungan pembayaran pajak sudah menjelang berakhir, mohon Anda segera melakukan pelaporan. Untuk mempermudah pelaporan, silakan mengunduh aplikasi berikut. Ngikut aja gitu kan. Wah ini logonya pajak gitu. Wah ikut aja. Yang terjadi adalah ya lenyap. Ini kasusnya terjadi di perguruan tinggi. Sekali lagi perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu, saya sebut aja langsung dosen, hilang puluhan juta. Dari aplikasi apa? Yang menyaring menjadi aplikasi pajak. Luar biasa. Jadi tadi manusianya, kemudian kita ngikutin aja menggunakan aplikasi yang antah berantah, ngikutin arahan dari pesan yang ada itu. Ya, mungkin kita kurang akan kesadaran keamanan. Ini menjadi PR kita semua. Kita memberikan kampanye, ayo kita kampanyekan kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang terdekat kita. Hati-hati. Saya sampaikan bahwa serangan siber ini tidak hanya menyerang orang-orang dewasa. Terakhir, ada juga di kalangan anak sekolah, SD, SMP. Apa yang mereka kejar? Yang mereka kejar adalah akun game. Atau mungkin
ada beberapa anak-anak yang punya akun e-wallet, itu juga dikejar. Ya cuma berapa, paling 10.000, 20.000. Ya, tapi kan tetap serangan itu. Kerugian itu namanya. Nah, ini juga harus kita waspada saat kemudian kita punya om, punya tante, punya anak, masih SD, kita berikan edukasi. Karena edukasi ini tidak hanya harus melalui sekolah, masih melalui webinar ini juga bisa. Dengan ya ngobrol santai, diskusi, atau besok Lebaran kita pada pulang kampung ngobrol, ya mungkin kita bisa berbagi untuk saling berhati-hati. Ini adalah salah satu bentuk pelatihan atau misalkan kesadaran. Ya perlu diakui ada beberapa yang aksesnya memang tidak baik. Ini saya menggunakan kata buruk. Manajemen aksesnya buruk. Ya, banyak. Kita bisa melihat di beberapa contohnya tadi yang saya ceritakan. Misalkan Wi-Fi itu ya, kita bisa akses ke mana. Mengakses Wi-Fi-nya siapapun gitu kan. Saya datang ke sebuah lokasi, ada. Sekarang tempat makan juga ada. Ini juga perlu menjadi perhatian gitu kan. Atau kita sebenarnya di sistem kita karena saking buruknya kita tidak punya sistem pemantauan untuk melakukan deteksi dini. Ada deteksi dini, ada lapor dini, ada cegah dini. Ini adalah sebuah doktrin kecil yang kemudian biasa saya sampaikan saat berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa di kelas ya. Saya sampaikan kita ini harus bisa melakukan deteksi dini, menemukan sesuatu yang kita segera lapor. Ini tujuannya adalah kita bisa melakukan pencegahan secara dini. Ya kita harus gotong royong terkait dengan dinamika perkembangan keamanan siber yang semakin hari semakin kompleks, yang tidak mudah kemudian diurai gitu. Ini kita bahu-membahu harusnya. Kemudian ada juga regulasi dan kepatuhan yang lemah. Kita belum mengikuti regulasi seperti kalau kita ini hati-hati para pengelola data ini menjadi masalah. Ini harus bersama-sama. Tadi saya katakan deteksi dini, lapor dini, cek dini untuk mengurangi potensi gempa. Gitu. Nah, sebenarnya di dalam proses kita mulai dulu dari teknologinya. Nah, ini bisa nanti teman-teman kantor yang juga besar, bank nasional gitu kan, pengamanannya juga luar biasa, tapi tetap aja gitu kan, teknologinya sudah bagus, prosesnya bagaimana? Prosesnya juga sudah cukup bagus, sudah sangat bagus bahkan levelnya. Tetapi yang jadi permasalahan adalah justru di sini, people. Faktor manusianya adalah memang sudah yang harus kita upgrade bersama-sama, harus saling mengingatkan tadi. Sehebat-hebatnya tadi teknologi ada dari sisi manusianya. Yang tadi saya sampaikan punya Unjaya katakanlah, kok Unjaya datanya banyak ada 850 katakanlah. Berarti teknologinya setelah
kami analisis, itu bukan teknologinya yang jadi permasalahan. Mohon maaf, saya tegaskan, bukan teknologi kami yang bermasalah justru. Sekali lagi, saya tidak ngeles, saya tidak mencari pembenaran. Tapi justru itu adalah dari sisi manusianya. Sangat terlihat karena dari pola yang kemudian kami analisis, ini bukan pola celah-celah keamanan yang kemudian memang orang sengaja meretas sistem kami atau nanti sistem rekan-rekan semuanya. Tidak. Karena penggunanya yang jadi permasalahan. Penggunanya nggak aware. Penggunanya, kalau misalkan contoh, rekan-rekan sekarang menggunakan laptop, komputer, ponsel gitu. Saya misalkan sebagai pengelola teknologi informasi di Wijaya katakan, saya tidak bisa menjangkau laptop Anda. Itu kan aset pribadi Anda. Kami tidak bisa melakukan interferensi terhadap perangkat Anda, akan menjadi salah. Siapapun sekarang. Misalkan sekarang dari sisi perbankan juga nggak boleh menginterferensi aset kita. Kita yang harus hati-hati. Sistem mereka sudah bagus. Mereka ada kok pengujian secara berkala ada. Apalagi perbankan itu luar biasa tuh pengujian berkalanya gitu kan. Ngeri kalau misalkan kita di perbankan itu wah rigidnya luar biasa sampai pengujiannya berlapis. Tapi kembali lagi, saat kemudian rekan-rekan mengakses itu, perangkatnya bukan tanggung jawab kami sebagai pengelola teknologi informasi, misalkan, instansi manapun. Saya kebetulan juga melakukan pendampingan beberapa instansi, dan saya cek itu memang kesalahannya bukan di instansinya, bukan penyedianya, tapi justru di manusianya yang entah di handphonenya ada sesuatu. Jadi saya sampaikan ada deteksi dini, ada lapor dini, ada cegah dini. Dideteksi. Kami di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta pernah melakukan sebuah penelitian, kita bisa mendeteksi adanya beberapa malware. Yang mengerikan adalah saat saya diskusi juga dengan kampus lain, dengan kampus di Jakarta, kami bisa mendeteksi adanya sebuah malware yang ditanam di dalam chipset ponsel seluler. Itu pernah kita diskusikan. Kalau negara mana ya, yang jelas bukan Indonesia, karena Indonesia tidak memproduksi ponsel cerdas. Dan waktu itu saya tahu banget, waktu itu ponsel cerdasnya di Jogja saja itu membuka toko fisik, yang dimana toko fisiknya kalau sewa itu 20 juta per bulan lah. Saya cukup ingat bahkan tokonya itu dia tokonya menghadap ke barat. Saya lupa di lantai 3 atau di lantai 4 di salah satu pusat perbelanjaan di Yogyakarta. Jadi sekarang sudah nggak ada. Ponsel itu sudah tidak ada, tidak hadir di Indonesia. Secara resmi tidak dijual di Indonesia, tapi beberapa wilayah mungkin masih ada yang punya perangkat tersebut. Nah itu kami terdeteksi di situ adalah ada malware. Kalau itu ya kita tidak tahu kalau itu bukan kesalahan manusia karena itu memang sengaja. Tapi ada juga yang kemudian kita tuh nggak aware terhadap beberapa teknologi tadi. Ini yang perlu diwaspadai. Nah, kita coba deh ngecek punya pribadi, jangan punya orang lain. Kita coba punya pribadi. Ada beberapa pertanyaannya sederhana. Kalau tadi sesuai dengan Pak Irwan sampaikan, apakah memang akunnya kita aman atau tidak? Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, rekan-rekan, bisa cek email sendiri. Ini ada terlihat have.binpound.com. Masukkan ya email address-nya. Aman nggak?
kalau tidak muncul layanan-layanan, ya aman. Tapi kalau muncul, minggu, itu sudah berbahaya. Selain ini juga ada lagi, ada bigcheck.io. Saya cek ulang tuh, akses websitenya agak sedikit lemot. Tadi ya, poundnya agak lebih cepat. Sama, ini juga ada lagi yang produk dalam negeri. Nah, ini rekan permainan di keamanan siber, sebuah perusahaan di Bandung. Ini juga pernah membantu program studi teknologi informasi Wijaya memberikan tools untuk pengujian keamanan. Sewa lebih tepatnya, bukan sewa, menyewakan waktu itu, menyewakan selama 6 bulan datang untuk penunjang mata kuliah. Terima kasih Mas, saya biasanya manggilnya Mas Dikdo. Mas Dikdo dan tim memiliki layanan, salah satunya Dadar, sama masukkan email, nanti akan muncul tuh beberapa layanan-layanan. Saya juga sempat kaget, saya kebetulan pernah mendaftarkan diri ke layanan kesehatan gitu, swasta ya, sebut swasta itu kan, yang swasta itu muncul gitu kan, Masya Allah, ternyata data saya bocor gitu kan, data saya tersedia akhirnya gitu kan. Ini bisa diperiksa. Itu sederhana, masih sangat sederhana. Kemudian solusi praktisnya gimana sih? Saya mencoba mengurai beberapa pengalaman secara pribadi. Ini penting banget nih sudah. Tidak memasang atau menginstal perangkat lunak bajakan. Nah, nih, ayo, siapa nih yang masih menggunakan perangkat lunak bajakan? Sistem pengoperasian Anda masih menggunakan yang bajakan, bukan bawaan dari saat Anda beli laptop kosongan kemudian install. Ini sangat berpotensi. Ini yang saya sebut tadi. Kenapa ada beberapa layanan di Unjaya, kemudian ada username dan passwordnya expose, tersedia secara publik. Ini jalannya. Karena penggunanya menggunakan perangkat lunak bajakan. Ini bahaya banget. Sadar teman-teman. Kita itu dimanfaatkan. Jadi untuk password ini biasanya namanya malware stealer. Dan ini jujur tidak mudah. 2021 kami bisa melakukan deteksi, tapi waktu itu kita belum tahu ini apa. Baru terjawab beberapa tahun belakangan ini. Ternyata ada yang menyediakan username dan password dari sebuah layanan. Sumbernya masalahnya adalah memang dari aplikasi bajakan. Coba deh, sekarang kita semua memasang antivirus. Wah, saya kan tidak ada virusnya gitu. Saya pakai sistem pengoperasian yang tidak ada virusnya. Ya, tidak ada virus yang berjalan di, misalkan virus Windows memang tidak mudah jalan di Linux maupun Mac OS, tapi kalau bisa ya jalan diinstal juga. Saya di Linux, jujur saya tidak selalu menggunakan, tetapi sering saya melakukan pemindahan, terutama ponsel saya. Ponsel Android itu adalah Linux juga, yaitu seminggu sekali atau 2-3 hari dipindahi juga. Apakah memang ada aplikasi yang mencurigakan? Kalau di Linux, memang jujur saya tidak sering. Tapi bagaimana dengan sistem pengoperasian Mac OS? Ada nggak? Ada. Sebenarnya siapapun yang terkena virus adalah memang itu sudah targeted. Biasanya memang benefitnya, impact-nya besar. Windows itu kan penggunanya sangat banyak. Mac OS itu penggunanya juga fanatik dan ya rekan-rekan paham lah gitu kan. Nggak murah gitu kan beli perangkat Mac, produknya Apple itu kan. Itu tidak target gitu kan. Nah, tidak ada salahnya masang antivirus. Nah, ini yang penting.
Selalu saya katakan, saya pertama kali mahasiswa baru masuk di program studi teknologi informasi itu, kemudian kami periksa justru ini bagian dari apa ya, tugas kuliah. Terkadang saya mau meriksa ponsel Anda, apakah ponsel Anda sudah mengaktifkan multifaktor authentication atau two-factor authentication. Aktifkan. Wah, harus aktifkan. Nggak diaktifkan, nggak saya kasih nilai, sudah. Ini penting banget. Kalau misalkan yang pernah kami coba waktu itu saat jika sebuah ponsel tanpa multifaktor authentication itu sangat mudah untuk kita ambil alih nomor teleponnya. Bagaimana dengan penipuan-penipuan yang saat ini? Ada beberapa memang yang mengambil alih akun WhatsApp misalkan, tetapi sebenarnya tidak hanya itu. Terkadang melakukan pembajakan foto profil. Kemarin salah satu rekan saya ingat banget karena yang foto itu saya gitu. Saya tahu banget itu foto baru kemarin beberapa bulan yang lalu. Ternyata ada aja gitu penjahat yang kemudian melakukan pengumpulan informasi tadi. Jadi data-data yang tersedia tadi oleh penjahat itu dikumpulkan untuk melakukan sebuah aksi penipuan. Foto ini namanya si A, si B gitu kan. Dia jejaringnya ini dipelajari, walaupun itu bukan dari sebuah sistem yang kemudian diproteksi. Kan kalau nama muncul ya, nama saya Dedi Haryadi gitu. Ada seorang penipu yang pernah menggunakan nama saya gitu. Ada. Waktu itu mahasiswi yang kemudian menjadi korban penipu tersebut. Foto ada di mana-mana gitu kan, sangat mudah. Ini bahaya banget, penipu bisa ngapain aja gitu kan terhadap identitas kita yang ya mungkin hanya sekedar fotoan, cuma nama lengkap gitu kan. Atau misalkan ada beberapa kampus masih mencantumkan dosen kemudian ada NIDN-nya, aduh sudah kelihatan sekali gitu kan. Klik, saking senangnya klik aja tuh, mau lewat WA, mau lewat email, mau lewat apapun, kita bisa tahu, kan bisa cek gitu kan. Dan di website kampus ada nama, ada NIDN, aduh, masya Allah, luar biasa gitu kan. Bahkan password NIDN juga ada juga gitu kan. Oke. Ini yang mengerikan yang tadi saya sampaikan di awal. Akun Topet sama dengan akun email itu. Jangan pernah menggunakan username dan atau password yang sama untuk semua platform. Saya sampaikan ke mahasiswa. Kalau masih sama, WhatsApp berarti. Jadi saya yang salah. Kalau kami di pendidikan, ada sebenarnya tekniknya. Saya simpan di web Google Chrome misalkan dan sebagainya. Masya Allah, kalau itu sudah sama saja juga bohong itu. Disimpan di situ juga tetap aja. Saya catat di notepad. Ya Allah, di notepad kan masih kelihatan itu. Jangan gitu kan. Solusinya apa gitu kan? Nanti coba ini, saya coba dulu nih. Selain kita sama, tetapi kita jangan pernah berbagi username dan atau password dengan orang lain. Kemarin jujur aja saya di rumah itu sempat gontok-gontokan dengan istri saya gitu kan. Passwordnya apa? Dia nggak tahu. Passwordmu bukan passwordku gitu kan. Jadi kita jangan, ini kita di rumah ya. Ini fakta yang kemarin saya lihat. Ada sebuah instansi itu berbagi password.
Bahkan yang unik adalah misalkan saya bisa punya akunnya Bapak X, punya Bapak Y, Z, dan sebagainya. Itu tersimpan cukup rapi. Yang mengejutkan adalah saya punya username dan password Bapak X misalkan. Tapi Bapak X tidak merasa punya user dan password itu. Salah nggak saya? Salah saya. Ada beberapa keperluan memang kita berbagi, tetapi tidak sementahun kalau orang Jawa. Apalagi ibu saya misalnya, paling kamu tuh ya sementahun. Jadi ya tidak sementara sifatnya, tapi justru permanen. Jadi kalau misalkan sudah berbagi, segeralah kemudian apa namanya diganti. Pertanyaannya, apakah saya pernah itu berbagi? Iya pernah, tetap pernah, pernah. Tapi ya langsung ganti kalau sudah selesai urusannya gitu kan. Apakah saya juga menyimpan password eh, yang lainnya untuk dalam posisi itu? Mereka pasti mikirnya saya itu tukang ngumpulin password. Enggak, saya tidak ngumpulin password. Ya karena kebetulan ada sebuah event yang harus kita berbagi. Itu kalau sifatnya sementara, jangan terus menerus. Ya kalau sudah ya sudah selesai ya sudah, kemudian langsung kembalikan apa namanya ubah passwordnya. Nah solusinya adalah ini. Saya selalu mengatakan gunakan password manager offline. Mungkin ini saya kurangkan di tanda kutip offline, itu benar-benar password manajernya sifatnya offline. Jadi kalau kita pindah-pindah bagaimana? Susah dong. Iya ribet, tapi makanya saya sampaikan tanda kutip offline. Bisa kok send online. Ini teman-teman ada yang saya selalu sampaikan, ini harus dicoba sistem ini, password manager yang sifatnya offline. Yang sifatnya online ada, yang lebih bagus pernah. Bila saya pernah melakukan sebuah implementasi untuk password manager di sebuah kantor, kita bagi beberapa divisi gitu. Memang terutama kalau kami di pengembangan perangkat lunak itu ada apa namanya pengujian-pengujian yang kemudian memang kita harus berbagi tadi. Tapi ini kemudian by system. Jadi berbaginya tidak akan diketahui oleh divisi lain. Misalkan divisi A dan divisi B gitu kan, uji cobanya A itu kan banyak orang, yang divisi B juga banyak orang. Nah, saya membuat password yang kemudian yang hanya diketahui oleh divisi A saja, atau misalkan divisi B saja. Ini dalam tahap pengujian. Sekali lagi sifatnya tidak permanen atau sementahun kalau plesetannya, kalau ibu saya sementahun enggak, benar-benar temporer. Setelah selesai, kemudian password itu kemudian juga harus direset ulang. Ya, tadi username sama password jangan sama. Sudah biasanya sama, misalkan nama saya D Haryadi gitu, kemudian passwordnya D Haryadi juga. Ya udah itu masalah salah. Username-nya adalah NIDN, passwordnya NIDN. Waduh, masya Allah luar biasa. Ya bisa aja. Banyak gitu. Sistem-sistem yang semacam itu sudah kami temukan gitu. Nah, itu berbahaya. Itu kan nggak ada datanya, nggak ada apa-apanya. Betul, tidak ada datanya. Tapi nyatanya kita panik kalau kemudian foto kita dipakai penipu. Mohon Bapak Ibu, kalau ada nomor ini dengan wajah ini, sekali lagi itu bukan nomor saya dan itu memang wajah saya dan itu penipu. Panik sudah. Nah, apalagi kemudian sistem yang kemudian ada autentikasi, pasti di situ ada beberapa informasi. Ini kita bisa pelajari dengan mudah. Penjahat itu bisa mempelajari, oh ternyata si A, si B itu seperti ini, itu bisa ketahuan. Jadi, saran saya adalah gunakan password manager offline. Sekarang juga. Caranya gimana? Mungkin kalau kita ada waktu yang lebih, mungkin kita bisa diskusi. Kebetulan kita sudah lewat 60 menit gitu kan.
kurang lebih. Oke, ini terakhir saya ingin lihat dulu pesertanya. Wah, pesertanya cukup banyak. Saya melihat tadi juga ada yang dari luar, tadi juga uh, misalkan, tapi ini kalau mau jadikan kuis juga menarik gitu. Kalau ini misalkan banyak mahasiswa itu saya jadikan kuis, siapakah dia gitu kan. Ini pesan terakhir aja gitu. Ini adalah Majen TNI Purnawirawan Dokter, bukan dokter, Dokter Rubiono Kertopati, spesialis radiologi. Dia adalah Bapak Sandi Indonesia, saat ini sedang pengajuan sebagai pahlawan nasional dari Kabupaten Purworejo. Kebetulan satu kota dengan Jenderal Ahmad Yani. Masalah. Pesan kepada siapapun gitu, ingat bahwa kekhilafan satu orang saja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara. Ini sebuah pesan dan sekaligus doktrin bahwa kita memberikan informasi sedikit saja, kita bisa mengacaukan semuanya. Ya, termasuk username itu bisa mengacaukan semuanya. Tidak hanya username, sebenarnya informasi apapun yang kemudian kita bagikan pada orang lain yang kemudian kita nggak tahu orang lain akan memanfaatkan seperti apa. Ini sangat berbahaya buat saya. Dan pesan ini buat kami di Universitas Jenderal Ahmad Yani Jakarta, terutama di program studi teknologi informasi, ini menjadi sebuah peringatan di awal, peringatan darurat, ya. Jadi harus introspeksi satu sama lain. Baik, kurang lebih begitu, Pak Irwan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu untuk diskusi dipersilakan. Monggo Pak Irwan, matur nuwun. Pak Irwan kemana ya? Atau misalkan ada rekan-rekan yang mau berdiskusi, ya monggo untuk kita diskusi. Ini saya melihat tidak hanya untuk Unjaya saja, tetapi ada untuk rekan-rekan di luar Unjaya. Silakan. Terima kasih Pak Dedi. Ya, teman-teman Pak. Silakan Bapak Ibu semuanya. Barangkali ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Ini adalah kesempatan emas, ya. Salah satunya terkait masalah hal-hal yang belum kita ketahui. Silakan bisa ditanyakan terlebih dahulu kepada Pak Dedi. Oke, Pak Evan sepertinya ada berapa presensi. Saya sendiri belum presensi. Oke, Pak Erwan, mohon izin Pak Erwan. Silakan Mbak. Gimana Pak? Izin, ada satu penanya, ini Mas Yongki gitu. Silakan Mas Yongki. Ini saya coba bacakan di kolom chat nih. Muncul insight baru Pak. Bisa kita coba lakukan riset kolaborasi dengan prodi psikologi dan dalam eksploitasi human error di cybersec melalui pendekatan psikologi sosial. Nice. Luar biasa. Ini insight banget nih. Terima kasih Mas Yongki. Mungkin Pak Erwan, Pak Erwan kita di psikologi. Mungkin kita menarik nih Pak. Kita bisa lakukan kolaborasi. Pak Erwan kan di psikologi aja. Iya, betul Pak. Nah, mungkin kita bisa kolaborasi riset terkait dengan cyber security. Jadi cyber security, betul kata Mas Yongki, itu sebenarnya tidak hanya teknikal saja, tetapi sudah masuk ke ranah non teknikal, sosial bahkan. Termasuk di sini mungkin bisa juga nih Pak Evan, depresi gitu kan, kemudian mentalnya terganggu, mental gua kena nih, wah, ya misalkan anak-anak zaman sekarang, kena banget nih, wah kena mental, ini cuma gara-gara tadi misalkan username sama passwordnya tersebar, kemudian digunakan oleh banyak orang, datanya yang mungkin nomor identitas, nama bapaknya, nama ibunya, itu jadi bahan bullying juga, itu juga memungkinkan. Mungkin kita perlu nih diskusi
dampak-dampak dari perkembangan cyber security yang semakin kompleks di bidang sosial. Mungkin itu Pak Evan, kayak menarik nih Pak Evan. Mungkin kita Ya, perlu betul. nongki-nongki. Saya mungkin perlu naik ke lantai 4 kita ngobrol. Oke, siap. Siap. Kan banyak sekali ya Ya. Pak Dodi ya dalam dunia Ya. psikologi, terutama dunia psikologi sosial Pak Dodi, atau dalam dunia psikologi pendidikan, itu juga sangat luar biasa Pak Dodi, terutama Ya. siswa SMK, P. Nah, ini yang kadang-kadang dia generasi Z-nya udah muncul. Betul. Selain generasi Z, mungkin generasi orang tuanya itu kan juga pengaruh juga. Parenting nanti ya Pak ya. Ya, parenting juga. Jadi seperti bagaimana kita bijak dalam menggunakan perangkat digital ini, bagaimana orang tua mengajak si anak. Mohon maaf nih kalau misalnya ada OOT mungkin ya. Kita sering lihat di sebuah warung makan supaya anaknya nggak rewel, kemudian diberikanlah handphone gitu kan. Anaknya diem gitu kan. Ya saya pernah melakukan. Ya sekarang anak saya malah mainan sendiri sudah, karena udah mulai gede gitu aja. Tapi ya, dulu saya pernah melakukan itu juga saya pikir perlu ada kajian lebih mendalam lagi itu Pak, dampak-dampak semacam itu juga. Terima kasih tadi nih Mas Yongki dan insight juga. Pak Evan juga tadi parenting, ya benar juga nih parenting. Cyber security itu dalam parenting. Betul. Oke, Bapak Ibu dosen, silahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan dari Mas Yongki ya, mahasiswanya Pak Dedi nih ya. Siap. PDI. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan, masih ada waktu. Saya persilahkan kembali. Jadi, monggo kalau misalkan ada yang mau kita diskusikan gitu dengan senang hati, saya berdiskusi dengan rekan-rekan. Cukup, Bapak Ibu? Jika cukup. Sudah cukup, karena udah 60 menit lebih nih Pak Erwan. Udah 60 plus. Terima kasih, Alhamdulillah. Kesempatan kali ini kita sudah sama-sama mendengarkan pentingnya dari ya sharing dari Pak Dedi. Mudah-mudahan kita tidak terjebak ya dengan situs-situs tertentu, aplikasi-aplikasi tertentu, sehingga bisa membentengi ya Pak Dedi ya, bisa membentengi diri kita sendiri ataupun di sekeliling kita ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mewakili LPPM Pak Dedi mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat Pak Dedi. Amin. Terima kasih Pak. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen serta para mahasiswa sekalian yang telah mengikuti ngobrol riset yang diselenggarakan oleh LPPM pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan doa selesai. Terima kasih. Apabila ada tutur kata dan perbuatan yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuwun. Ya, terima kasih Pak Dedi. Izin live nih meninggalkan ruangan. Maturnuwun semuanya.